Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz As-Siddiq Ramadan, NIM 2206011110097 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi warga negara, negara, dan agama serta hubungannya negara dan agama yang diajarkan oleh Bapak Muhammad Hamil Zaman, Prodi Kewarganegaraan. Yang pertama yakni negara. Definisi negara. Negara dalam bahasa Inggris artinya itu state. Negara adalah suatu wilayah geografis yang memiliki pemerintahan sendiri, populasi penduduk yang diatur oleh hukum dan aturan tertentu, dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Nah, tujuan dari berdirinya negara antara lain yakni memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Unsur-unsur yang harus ada di dalam negara yakni antara lain rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yakni warga negara. Definisi warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, baik melalui kelahiran di negara tersebut, perolehan kewarganegaraan melalui pernikahan atau proses alami lainnya, serta melalui proses naturalisasi. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan hukum dan prosedur konstitusi negara tersebut, serta harus tunduk pada aturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, hubungan negara dan agama. Nah, hubungan negara dan agama ini ada dua bagian, yakni antara lain negara agamis dan negara sekuler. Definisi negara agamis, beberapa negara memiliki agama resmi yang diakui oleh negara, dan agama tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam tata kelola negara tersebut. Contohnya adalah Arab Saudi yang memiliki agama Islam sebagai agama resmi, dan semua hukum dan kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada di dalam agama tersebut. Kedua yakni negara sekuler. Definisi dari negara sekuler, di negara-negara sekuler agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam tata kelola negara tersebut, dan tidak ada agama resmi yang diakui oleh negara tersebut. Contohnya adalah Perancis yang menjunjung tinggi prinsip sekularisme dan menolak campur tangan agama dengan urusan negara. Selanjutnya yakni asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan ada 4, yakni asas ius sanguinis, asas ius soli, asas ius mariti, serta asas naturalisasi. Berikut penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Yang pertama yakni asas ius sanguinis. Asas ini berarti hak darah dalam bahasa Latin. Menurut asas ini, seseorang dianggap sebagai warga negara suatu negara karena memiliki ikatan darah atau keturunan dengan warga negara tersebut, terlepas dari tempat kelahirannya. Banyak negara di Eropa menganut asas ius sanguinis ini. Selanjutnya yakni asas ius soli. Asas ini berarti hak tanah dalam bahasa Latin. Menurut asas ini, seseorang dianggap sebagai warga negara suatu negara karena terlahir di wilayah negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Beberapa negara menganut asas ius soli secara eksklusif. Contohnya yakni Amerika Serikat. Yang ketiga yakni asas ius mariti. Asas ini berarti hak pernikahan dalam bahasa Latin. Menurut asas ini, seseorang dianggap sebagai warga negara suatu negara karena menikah dengan warga negara dari negara tersebut. Beberapa negara memberikan hak kewarganegaraan kepada pasangan suami atau istri warga negara sebagai hasil pernikahan mereka. Yang terakhir yakni asas naturalisasi. Asas ini melibatkan proses di mana seorang individu dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan cara mengajukan permohonan
dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di negara tersebut selama jangka waktu tertentu, menguasai bahasa negara tersebut, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Prosedur naturalisasi berbeda-beda di setiap negara. Selanjutnya, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi. Yang pertama, syarat-syarat tersebut meliputi usia minimal 18 tahun, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan bukti integrasi sosial dan budaya dari negara Indonesia. Dan pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, dan atau paling singkat 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Selanjutnya ya, ini sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan sebagai kewarganegaraan Indonesia. Ada beberapa sebab umum yang dapat menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama, pencabutan kewarganegaraan. Jika seorang dengan sengaja melanggar persyaratan atau ketentuan yang mengatur kewarganegaraan, misalnya dengan memberikan informasi palsu atau menyembunyikan fakta yang penting dalam proses pemberian kewarganegaraan. Yang kedua, yakni mengambil kewarganegaraan asing dengan sukarela. Menjadi warga negara asing dengan sukarela dapat menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, yakni dalam hal pekerjaan dalam layanan publik asing. Jika seorang warga negara Indonesia bekerja dalam jabatan atau pelayanan publik tertentu di negara asing tanpa izin dari pemerintah Indonesia, hal ini dapat menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan. Dan yang terakhir, yakni tindakan melawan negara. Terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, seperti pengkhianatan, pemberontakan, atau terlibat dalam organisasi terlarang, dapat menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari materi-materi tadi, yakni hubungan antara negara, warga negara, dan agama sangatlah kompleks dan berbeda-beda tergantung sistem politik dan kepercayaan masing-masing negara. Dalam konteks hubungan antara negara, warga negara, dan agama, ada beberapa isu yang sering muncul seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, diskriminasi berbasis agama, dan kebijakan imigrasi. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengambil pendekatan yang bijak dalam menangani masalah itu agar keberagaman agama dan kewarganegaraan dapat dihormati dan diakui dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang materi warga negara, agama, dan hubungannya negara dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.